Baiklah, kita akan memaparkan terkait dengan apa itu sehat, ya. Ada beberapa referensi yang mungkin bisa dipakai untuk pengertian daripada sehat. Sehat menurut WHO secara garis besar ya adalah suatu keadaan terbebas dari gangguan fisik, mental, sosial, spiritual serta tidak mengalami kecacatan. Ini dari versinya WHO. Nah, kalau versinya Departemen Kesehatan, itu sehat itu tidak hanya dari keterbatasan fisik sama tidak mengalami kecacatan, tetapi ada aspek kemampuan secara ekonomi. Jadi bisa hidup produktif, menghasilkan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, masuk itu kategori sehat. Lalu bagaimana menurut pandangan ahli sosiologi? Nah, sosiologi itu memiliki persepsi bahwa sehat itu sangat subjektif, tidak objektif ya. Subjektif jadi berdasarkan dari unsur pengalaman masa lalunya ditambah dengan unsur sosial budaya. Misalkan pengalaman masa lalunya punya pengalaman yang ketika terdampak suatu kondisi yang mengganggu fungsi tubuhnya seperti ini tetapi masih tetap beraktivitas, maka dia memiliki persepsi bahwa kondisinya masih dalam kondisi sehat. Ya, terlepas dari kondisi yang sesungguhnya seperti apa. Maka kenapa konsep daripada sehat dari para ahli sosiologi itu agak berbeda dengan WHO karena memang berdasarkan dari unsur subjektivitas. Dari beberapa pengertian sehat menurut WHO, WHO membagi menjadi 3 komponen penting dalam kesatuan definisi sehat. Yang pertama adalah sehat secara jasmani, sehat secara mental, sehat secara spiritual. Sehat secara jasmani adalah komponen penting dari arti sehat yang seutuhnya. Biasanya berupa sosok manusia yang berpenampilan kulitnya bersih, tidak ada jerawat, matanya berbinar, mengeluarkan binar bersinar karena memang terpenuhinya kebutuhan vitamin A, rambutnya rapih, kemudian gomplok, naon teh, butak, bitak dan lain sebagainya, berpakaian rapi, memiliki otot yang berisi, tidak gendut ya, karena obesitas termasuk dari permasalahan kesehatan. Kemudian napasnya tidak berbau karena halitosis adalah suatu kondisi menandakan bahwa tubuh kita sedang tidak dalam kondisi sehat. Kemudian memiliki selera makan yang baik. Rewog ting henteu teu gampang ting lapar, henteu gampang ting wareg. Nah, itu adalah kondisi sehat secara jasmani. Kemudian tidak mengalami gangguan tidur. Kemudian gesit, lincah henteu kudayat kuduyut, hararese gerak dan lain sebagainya. Lalu fungsi fisiologis tubuh yang lainnya berjalan normal. Misalkan ketika berjalan kondisi fisiknya tidak jangkung sabelah kakinya, kemudian tidak mengalami kesemutan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan definisi sehat secara jasmani. Lalu bagaimana sehat secara mental? Nah, sehat secara mental itu selalu dihubungkan dengan pepatah kuno, jiwa yang sehat terdapat di tubuh yang sehat. Ya, ini kembali lagi, mental itu artinya lebih ke psikologisnya. Bagaimana kemampuan mengelola stres. Ketika ada stres sedikit, apakah mudah depresi, gampang marah, posesif, kemudian curigaan, memiliki kepanikan yang berlebihan, memiliki rasa takut. Nah, kalau masih dihinggapi dengan perasaan-perasaan yang tadi, maka sehat secara mental memang belum kita dapatkan. Jadi yang disebut dengan jiwa yang sehat itu adalah dia seseorang yang mampu mengelola stres dengan baik. Artinya bukan tidak stres ya. Stres itu bukan gila, hati-hati ya. Stres itu bukan gila. Hampir semua orang memang dihadapkan pada satu kondisi di mana dia harus bersahabat dengan yang namanya respon stres. Tetapi untuk mereka yang memiliki jiwa yang mental yang sehat secara mental, maka dia mampu menghadapi stres tersebut dengan baik, melewati fasenya dengan baik. Lalu yang ketiga, sehat secara spiritual. Sehat secara spiritual adalah komponen tambahan dari pengertian sehat yang ada dalam WHO yang memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu perlu mendapatkan pendidikan formal dan informal, kesempatan berlibur, mendengarkan alunan lagu, musik, siraman rohani, ceramah keagamaan, keseimbangan antara jiwa dinamis yang tidak monoton, keseimbangan antara dunia dengan akhiratnya, memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan lain sebagainya, menjalankan aktivitas keagamaan tanpa diganggu oleh orang lain, merasa nyaman dan lain sebagainya. Itu sehat secara spiritual. Nah, kalau menurut WHO hanya ada 3 konsep sehat. Mungkin ada tambahannya untuk yang menurut Depkes.
bahwa ada yang disebut dengan sehat secara ekonomi. Sehat secara ekonomi itu lebih kepada kemampuan seseorang untuk bisa produktif, menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kehidupannya sendiri ataupun keluarganya. Nah, misalkan untuk mereka yang sama sekali tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak ada keinginan untuk mencari nafkah, tidak ada keinginan untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak memiliki kehidupan keinginan untuk menggapai sebuah rencana dari keluarga dan lain sebagainya, itu mungkin masih dikategorikan tidak sehat secara ekonomi. Selanjutnya adalah etiologi penyakit atau hal-hal yang menyebabkan penyakit. Dalam hal ini, Foster dan Anderson membagi menjadi dua etiologi. Yang pertama adalah etiologi personalistik. Nah, ini adalah teori yang dikeluarkan oleh Foster dan Anderson turut mendukung lahirnya para dukun, paranormal dan lain sebagainya. Karena di dalam teori ini berbicara bahwa etiologi penyakit dalam konteks personalistik adalah keadaan penyakit atau keadaan sakit yang dipandang oleh sebab campur tangan agen seperti makhluk halus. Nah, ini sebetulnya teori lama ya, di sebelum ada ilmu pengetahuan, juga di masa prasejarah, menganggap bahwa segala bentuk jenis penyakit itu selalu bersumber dari gangguan makhluk halus seperti jin, hantu, dan roh tertentu. Tentunya teori ini masih tumbuh kembang ya, sampai saat ini pun masih ada yang mempercayai hal tersebut karena memang jelas ada teorinya seperti itu. Tetapi kalau dari aspek kesehatan, teori etiologi naturalistik yang paling banyak dipakai sebagai penyebab penyakit. Salah satunya adalah kondisi di mana sakit itu disebabkan karena gangguan sistem tubuh manusia, antar manusia dengan lingkungannya terganggu. Ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian ada mikrobakteri yang ada masuk ke dalam tubuh kita, ada virus dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan rasa sakit. Itulah etiologi penyakit menurut Foster dan Anderson. Yang selanjutnya, 5 macam reaksi dalam proses pencarian pengobatan ketika sakit ya. Menurut Saxman, terdapat 5 reaksi seseorang untuk mencari pengobatan. Yang pertama adalah shopping. Shopping bukan berarti belanja ya, tetapi dalam hal ini shopping adalah proses pencarian alternatif sumber pengobatan dari satu pengobatan ke pengobatan lain. Itu adalah cara seseorang untuk melakukan pencarian sehat dengan cara seperti itu. Misalkan dia mencoba dari mulai pengobatan secara medis, tradisional, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah fragmentation, adalah proses pengobatan dari beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. Misalkan tidak sembuh oleh dokter setempat, pindah ke puskesmas, setelah dari puskesmas tidak sembuh, pindah ke rumah sakit, tetapi skalanya masih di skala yang sama, yaitu lokasi yang sama. Yang ketiga adalah procrastination, adalah proses menunda pencarian pengobatan meskipun gejala penyakitnya sudah dirasakan. Nah, ini rata-rata ini ya berdasarkan riset, ini banyak terjadi pada laki-laki, terutama laki-laki yang pekerja produktif. Karena merasa bahwa pekerjaan lebih utama, mencari nafkah lebih utama, kadang-kadang mereka mengabaikan rasa sakit yang sebetulnya sudah bisa dirasakan. Kalau belum sampai tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas bagaimana mestinya, dia masih tetap untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, tidak merasakan dan kecenderungan mengabaikan rasa sakitnya, sehingga menunda proses pencarian pengobatan. Kewelah rata-rata dia akan menunggu sampai saripurna. Nah, ini terjadi berdasarkan riset lebih banyak terjadi pada laki-laki. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan aspek psikologi, laki-laki karena memang lebih mengedepankan rasional ya dibanding dengan perempuan emosional. Makanya perempuan itu biasanya dia lebih sedikit persentasenya proses penundaan pencarian pengobatan dibanding dengan laki-laki. Perempuan itu riet sedikit langsung nyari obat. Hareng sedikit dia harus berangkat kemana dan lain sebagainya, karena memang hal tersebut terjadi dari aspek psikologis. Yang keempat adalah self meditation. Upaya pencarian pengobatan dilakukan dengan sendiri, mencari ramuan sendiri, obat yang dinilai tepat, ngaracik berdasarkan informasi ataupun pengalaman yang sudah dia dapatkan.
berupaya dengan pengobatan diri sendiri dulu sebelum dibawa ke petugas layanan kesehatan. Lalu yang paling akhir adalah reaksi pengobatan. Biasanya ini adalah pada fase terminal, merasakan bahwa tidak ada dampak kesembuhan, sudah tidak memiliki motivasi, maka discontinuity adalah proses penghentian pengobatan. Ya, biasanya dia sudah pada fase putus asa, tidak mau lagi diobati, akhirnya berhenti melakukan proses pengobatannya.